sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya Shalom saudaraku, selamat tahun baru, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sepanjang tahun 2025 ini, tema kita adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Living impactful through good habits. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita selamat bukan karena kita baik, tetapi kita selamat untuk melakukan perbuatan baik. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan buah yang bisa dilihat itu adalah pekerjaan baik yang harus dihasilkan dari hati kita yang telah diperbaharui oleh Kristus. Saudara, makanya kita harus mengembangkan karakter seperti Kristus, buah roh. Dan karakter itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, kalau saudara biasa marah, maka akhirnya saudara akan disebut sebagai pemarah. Nah, kalau sudah pemarah itu karakter. Kalau biasa ramah, maka terus-menerus kita akan dikenal sebagai orang yang peramah.
Makanya kita perlu mengembangkan kebiasaan baik ini. Ada penelitian yang mengatakan kalau kita mengerjakan sesuatu hal selama 66 hari berturut-turut, maka itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita yang otomatis kita akan lakukan. Misalnya, kalau saudara bangun pagi dan sebelum melakukan aktivitas apapun, saudara berdoa berterima kasih kepada Tuhan dan membaca satu pasal Alkitab, merenungkan apa pesan firman yang harus saya lakukan, lalu sekali lagi berdoa untuk minta kekuatan dari Tuhan melaksanakan itu sepanjang hidup kita, maka hidup kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Belajar mengembangkan ucapan yang baik misalnya. Ini kebiasaan yang kita harus bangun. Setiap hari saya harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong saya. Walaupun itu mungkin istri atau anak atau siapapun yang tampaknya sudah biasa melakukan pekerjaan itu. Saya ingin berterima kasih. Saya juga ingin menghargai orang-orang yang saya jumpai di sepanjang hari ini. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang sungguh disukai dan menjadi berkat. Saudara, bangunlah juga kebiasaan positif dari orang-orang sukses. Saya lihat ada 3T ciri orang yang sukses. Pertama, tertib mengatur waktu. Nah, berarti kita harus punya jadwal apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini, dan itu ditulis atau dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Mana yang terpenting itu yang kita kerjakan. Bukan hanya yang mendesak, yang memburu-buru kita, tetapi mana yang dampaknya paling besar. Itulah prioritas yang kita harus lakukan. Selain tertib mengatur waktu, yang kedua, terus belajar. Jangan pernah merasa diri paling tahu, paling hebat, paling pinter, tapi kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Terus menambah pengetahuan, terus menambah pengalaman, bertanya kepada orang yang lebih ahli di bidangnya, sehingga dengan demikian kita akan terus berkembang di bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan T ketiga, tekun dalam berusaha. Kita tidak boleh punya ide atau wacana yang bagus sekalipun, tapi harus take action, berani melangkah, berani berusaha, mewujudkan ide itu menjadi sebuah kenyataan. Dan tetap ulet, tekun, walaupun kita belum berhasil mencapai apa yang kita pikirkan. Pantang mundur, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Dan kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya kita akan hidup berdampak dan kita juga memiliki kebiasaan baik yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudaraku, khusus untuk para pejabat GBI ingin saya sampaikan bahwa tahun 2025 ini akan ada sidang majelis daerah umum. Artinya harus diikuti oleh semua pejabat gereja BT Indonesia mulai dari pendeta pratama, pendeta madya, dan pendeta. Saudara, ini diadakan 2 tahun sekali. Jadi saudara wajib mengikutinya. Karena tidak tiap hari, tiap bulan kita lakukan. 2 tahun sekali. Ikutilah secara onsite atau setidaknya secara online. Daftarkan diri saudara. Para gembala harus kumpul sama-sama. Supaya kita juga bisa menerima pembinaan-pembinaan yang sangat dibutuhkan. Sehingga kita juga satu visi, satu misi dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya harap seluruh pejabat GBI hadir di dalam sidang majelis daerah di daerahnya masing-masing. Dan ingat tagline kita, GBI sehati. Artinya kita semuanya harus menjadi pembawa damai. Kalau ada kekurang cocokan di dalam jemaat, di dalam pelayanan, jangan dibesar-besarkan. Ayo kita bereskan. Opini, asumsi harus ditanggalkan, apalagi yang jelek-jelek. Tetapi kalau kita sering ketemu, sering ngobrol, maka kita lebih sehati. Orang kalau jarang ketemu, saudara, akibatnya suka berpraduga negatif. Tapi kalau ketemu ngobrol-ngobrol, suasananya cair. Saya harap para hamba-hamba Tuhan GBI juga sering ketemu dengan rekan-rekan pelayan Tuhan yang lain. Membicarakan hal-hal yang penting. Karena saya yakin kesehatian membuat lawatan Allah terjadi dan berkat penuaian akan Tuhan lakukan melalui hidup dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.
2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita semua boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa menyertai setiap kami Bapa. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Memasuki tahun yang baru, Tuhan Yesus kami percaya ada hal yang ajaib dan lebih dahsyat lagi yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bertahtalah atas setiap hati, hadirlah di setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar setiap penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Engkau hadir di tempat ini ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Meskipun seringkali banyak hal yang kita harapkan belum terjadi, atau seringkali kadang kita gagal, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam baik dan buruknya kita, baik dalam kalah dan menangnya kita. Tuhan Yesus setia. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari jemaat Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh dalam janji-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mari katakan karya-Mu sempurna. Amin Tuhan. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan
tinggalkan dirimu. Hatiku teguh Tuhan, Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan, karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi katakan, karya-Mu sempurna. Ini siap pujian kami Tuhan. Kami berkata bahwa karya-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari lebih sungguh katakan, karya-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kami mau agungkan Engkau dalam hidup kami. Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya. Hanya kasih-Mu Tuhan, karya-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur.
sangat baik Tuhan. Kau Bapa Kasih-Mu yang sempurna, setia. kasih-Mu luar biasa Kau Tuhan. penolong hidup Kau yang menyertai hidupku. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Kau baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau ajaib Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Kami bersyukur Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang sempurna. Semua karena kasih-Mu yang sungguh nyata, sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik Tuhan dalam hidup kami, sungguh nyata kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidupku. Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidupku. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Mari terus berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah
kerjakan Tuhan, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan, tapi karena Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan hanya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, lebih lagi katakan anugerah-Mu. Amin Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kuat hebat kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Amin Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi kata
pujian ini. Anugerah. Semua karena anugerah. Anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau bertahta atas ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang siap untuk lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh berikan salam sampai kiri kanannya. Katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Percaya Tuhan, kami akan memasuki musim yang baru bersama Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
percaya Tuhan Yesus semakin melimpahi kita dengan sukacitanya. Amin. Kita akan menjalani tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu baik. Haleluya. Mari tangannya di hadapan Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan kita. Saatnya Amin Tuhan. kesembuhan datang, yang lemah berkata kuku. Jemaat Tuhan katakan. Kelimpahan datang, saatnya berserah. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh berikan senyum yang terbaik samping kiri kanannya. Tuhan Yesus baik dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Amin Tuhan. Dan hebatnya Tuhan Yesus, berhari-hari hidup yang kau rasa, dalam susah dan senang Tuhan ada perkatu. Tuhan Yesus sungguh manis lawan dan kebanyakan Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang kau rasa, Dalam susah dan senang kami Tuhan. dalam susah dan senang Kau ada bersama kami. Amin. Tuhan Yesus sungguh manis lawannya. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus paling baik. Amin. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Mari lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan kita. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Dan kebanyakan Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang kau rasa, dalam susah dan senang Kau ada bersama kami Tuhan. hadapan kau. Tuhan Yesus sungguh manis lawannya. Sama-sama angkat tanganmu katakan. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik,
Yes. Jemaat Tuhan, boleh jempolnya diangkat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka lebih lagi bagi Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Jemaat Tuhan katakan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik. Oh yeah. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik. Oh yeah. Amat baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Say, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yes. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat dalam pujian kami Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, biar apa yang kita boleh dengarkan pagi hari ini mengambil bagian dalam setiap hidup kita. Kami mau terus seperti-Mu Tuhan, disempurnakan selalu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Untuk urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama katakan, jadikan kami alat Tuhan.
Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Di tangan-Mu, di Tuhan. tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Ini kerinduan kami, Tuhan. sempurnakan selalu Dalam setiap jalan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, ku Mau seperti-Mu, Yesus. amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami mau semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan hidup kami. Bukan sekedar keselamatan, tapi kami mau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dalam kekudusan, dalam tingkah laku kami. Biar kami hidup berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami yakin saat Engkau bertahta kesembuhan, kelegaan, beban berat diangkat. Dan Tuhan melepaskan berkat-Nya atas kami semua. Dan tiba saatnya kami mau dirubah oleh firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, mata kami, pendengaran kami. Dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah kebenaran yang dari firman Tuhan. Dan kami yakin kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, jangan duduk dulu, sabar. Iya, baik. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Pendeta Bapak Basuki. Silakan Bapak, silakan. Ya, tes. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua.
Meskipun hujan-hujan tapi tetap membara, tetap menyala, tetap semangat. Amin. Ya, saya sebagai pendeta pembina dari jemaat ini sangat bersyukur kepada Tuhan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa untuk jemaat GBI Oikumene ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang memberkati kita. Amin. Melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang kritis, tetapi jemaat ini melewatinya dengan luar biasa dan mengalami pertumbuhan yang bagus, yang baik, yang menjadi berkat juga bagi gereja-gereja lain untuk belajar dari jemaat ini. Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang iman dan pengabdian. Kemarin saya baca Kompas. Saya ini walaupun sekarang zaman gadget, saya tetap langganan koran Kompas. Rasanya udah nggak ada kan yang langganan, saya tetap langganan. Nah, saya baca ada headline-nya menarik, yaitu cemas tapi optimis. Nah, itu bisa nggak itu ngerti? Cemas tapi optimis terhadap tahun 2025. Di satu sisi cemas karena ya berbagai prediksi dan sebagainya, tapi di satu sisi optimis. Karena apa? Yang kemarin COVID, yang kemarin yang sangat berat, kita semua bisa lewatin. Amin. Jadi cemas ya adalah begitu. Jadi enggak PPN, jadi enggak harga naik, jadi enggak apa segala macam. Tapi jangankan PPN, kemarin COVID kita enggak bisa ngapa-ngapain aja. Sampai sekarang kita masih hidup, masih sehat, masih bergerak, masih produktif. Jadi kita percaya demikian juga dengan Tuhan. Dan itulah iman kita. Itulah percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita terus tekun, terus setia di dalam panggilan Tuhan. Saya aja Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang sungguh menghibur kita. Ayat yang meneguhkan kita untuk kita tidak tanggung-tanggung melayani Tuhan. Tidak setengah-setengah untuk melayani Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena itu perkataan pertama dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, berbicara tentang berdiri teguh, tidak goyah, itulah iman kita. Iman adalah dasar yang kokoh yang memungkinkan kita bertahan dalam segala situasi. Anak-anak muda, mahasiswa paling banyak di sini teguh dalam segala situasi. Ini siapa mamanya? Halo? Pada waktu ujian tetap teguh. Pada waktu transferan belum masuk tetap kokoh. Amin. Pada waktu gebetan tidak ada, tetap semangat. Nah, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar akan menghadapi berbagai macam tantangan. Maka tetapkan hati kita untuk tidak goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan saat-saat baik, tetapi juga di saat-saat sulit.
Biasanya saya apa-apa yang menjadi rema, apa-apa yang menjadi ini zaman dulu ya. Kalau sekarang sih ada HP, pakai macam-macam kita pakai. Tapi dulu sering kamar saya itu selalu saya tempelin dengan kertas-kertas. Masa baik, masa sulit tetap oke. Apa aja yang saya pakai untuk memotivasi diri saya. Karena memang keadaan tidak selamanya baik. Keadaan tidak selamanya lancar. Makanya Yakobus mengatakan kepada kita, ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jangan goyah, jangan bimbang, tetap teguh karena ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Ya. Ada seorang tokoh namanya Abraham. Abraham tokoh yang unik karena dia dipanggil oleh Tuhan ke satu tempat yang dia tidak tahu. Dan Tuhan juga tidak memberitahu. Untuk sampai di sana berapa lama juga tidak tahu. Pernah enggak kita pergi ke terminal bis, kita cari bis. 3 orang. Yang satu saya tuh fanatik Mercedes-Benz. Jadi saya cari yang bis Mercedes-Benz. Dapat. Temennya dia fanatik ya warna merah. Karena pemilu kemarin dia merah. Dia cari yang merah. Kebetulan Mercedes-Benz dan merah. Dan kemudian yang satu lagi, saya bisnya enggak masalah. Yang penting sopirnya. Kalau sopirnya keren, saya mau, enggak bosan. Jadi pas di mobil merah, Mercedes-Benz, sopirnya keren. Jadi 3-tiganya masuk, duduk di belakang sopir. Nah sopirnya naik, dia sambil gini-gini masih ngantuk gitu, dia nanya, Mbak, mau kemana Mbak? Saya sih enggak tahu ya Pak ya. Yang penting bisnya cocok saya. Gitu. Terus yang satu, saya juga gitu. Bapak sih keren sih. Oh, tapi ngomong-ngomong Pak, bisnya ini Bapak mau kemana sih? Nah itu dia, saya kan baru bangun nih. Tapi pikir-pikir daripada nganggur, saya mau naik bis dah. Gitu. Saya mau setir dah. Ada nggak begitu saudara? Nggak mau, betul? Kita nggak pernah mau demikian. Abraham itu dipanggil itu kurang lebih begitulah. Abraham pergi, kemana bos? Kemana Tuhan? Ya nanti saya kasih tahu berapa jauhnya. Nanya, kalau nggak jauhnya ya lamanya dah, kapan lamanya? Kan jadi kita bisa ngukur gitu. Enggak sama sekali. Nah, jadi tidak gampang bagi Abraham untuk menempuh perjalanan yang kita tidak tahu. Dia sempat gagal, waktu kelaparan dia lari ke Mesir, dia sempat ada drama di Mesir, dia balik lagi, terus gagal lagi, dia coba bantu Tuhan, muncullah Hagar dan Ismail, sehingga berkepanjangan masalahnya. Tetapi di tengah kegagalannya, dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia kembali lagi kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan memenuhi janjinya. Perjalanan iman kita adalah perjalanan yang sebetulnya kita juga tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sadrah, Mesah, Abednego, kira-kira tahu nggak kalau nanti dia saat diceburkan api, dia akan ditolong, tahu nggak? Nggak tahu. Dia ngomong, kalau Tuhan mau tolong, Tuhan akan tolong.
Tetapi kalau Tuhan gak tolong, ya Tuanku Raja, ketahuilah bahwa aku sekali-kali tidak menyembah kepada patung. Nah, dia tidak tahu. Perjalanan iman adalah perjalanan yang kita tidak tahu kemana kita pergi. Kondisi seperti apa yang akan kita jalani. Tetapi itulah iman. Ibrani 11 ayat 8 katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Justru disitulah pentingnya iman. Justru disitulah iman itu hadir. Kita tidak tahu, tetapi kita percaya. Dalam bahasa Ibrani 1 dikatakan meskipun tidak melihat. Ke depan kita tidak tahu banyak. Pengetahuan kita sedikit. Saya dan istri saya 2 aliran yang berbeda. Dia suka alirannya Rocky Gerung dan teman-teman. Aliran kanan dia. Saya aliran kiri. Setiap kalau pagi gitu, saya nggak tahu apa yang dia tonton malam karena saya biasanya sore udah tidur. Tapi saya jam 4 pagi saya bangun. Istri saya sebaliknya, dia bisa jam 11 bangun sampai jam 3 baca Alkitab, baca buku. Setelah bosen nonton TV. Nah, bangun pagi, besoknya sambil sarapan, nah mulailah saat teduh malam itu keluar itu inspirasi. Nah, kita kadang-kadang debat tentang, oh kata ini optimis, oh kata enggak ini pemerintah ini dan sebagainya, saudara. Tapi dua-duanya sama, yaitu tidak ada yang pasti. Tetapi disitulah iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah ketidakpastian. Karena itu tetap teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam Tuhan. Nah, tahun 2024 mungkin telah membawa banyak hal yang tidak kita harapkan. Namun kita harus berdiri teguh dalam iman kita. Iman kita tetap teguh, tidak goyah dan berpegang kepada janji Tuhan. Ya. Karena itu renungkan firman Tuhan. Milikilah firman Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar retorika, tetapi miliki itu firman supaya iman kita kokoh dalam Tuhan. Dan ketika iman kita kokoh, kita bisa berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya inilah pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau iman kita goyah, bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan? Yang pertama, iman kita harus tetap goyah, tetap teguh. Ikuti persekutuan doa. Kita doanya jam berapa, Pak? Di sini doa yang semua banyak. Oh banyak. Oh di sini kalau di saya satu ya. Pelayan sendiri, banyak sendiri. Ya, oke. Datang. Tapi doa pribadi juga dijalankan. Nah, melayani menjadi bagian supaya iman kita bertumbuh. Pengabdian kita kepada Tuhan, yaitu pengabdian yang pertama tidak kenal lelah. Pengabdian yang tidak kenal lelah. Pengabdian bukan hanya tentang melakukan pekerjaan Tuhan. Pengabdian bukan hanya tentang melakukan pekerjaan Tuhan,
tetapi tentang memberi yang terbaik baginya dengan hati yang tulus. E.W. Tozer berkata, pekerjaan Tuhan sering dirusak oleh orang-orang yang suka melayani, tetapi setengah-setengah. Ya, itu yang bikin sakit gigi. Semangat, tiba-tiba, bos, kemana nih? Kemana nih? Nggak ada, kemana nih? Kemana? Ternyata baru putus cinta, bos gitu. Ada lagi, kemana? Pulang kampung dia. Begitu pulang kampung dia lupa tanggung jawabnya. Pikir setelah pulang kampung, ya sudah berarti hidupku di kampung, sesukanya di kampung. Apa yang terjadi di kampung, ya terjadilah di kampung. Nah yang di sini nggak dikerjakan. Halo, nah seringkali demikian. Saya hafal begini karena saya dulu melayani mahasiswa sekian tahun. Begitu pulang kampung kita langsung, begitu pulang kampung itu kita panggilin. Mau pulang kampung berapa lama? Kita wawancara lebih dari wawancara kerja. Karena kalau enggak bisa molor, sepertinya di sini tidak ada tanggung jawab. Ya, melayani dengan segenap hati. Karena itu kita selalu hafal ayat ini Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya favorit seorang pemimpin namanya Nehemia. Dia organisatoris, dia penggerak, dia pemimpin yang luar biasa. Dia ini kaum profesional, dia orang istana. Jadi dia bukan kaum buangan yang di luar gitu, dia orang istana. Jadi dia nyaman, dia enak, dan kerjaannya enggak berat. Cuma ngicipin, capcay ini enak enggak? Beracun enggak? Resikonya cuma satu, kalau keracunan dia duluan. Kan enggak apa-apa keracunan paling mati, tapi kan enaknya banyak. Jadi ini kerjaan enak. Tapi di tengah-tengah kenyamanannya, tiba-tiba temennya datang, saudaranya datang dari Yerusalem. Dia langsung ngomong, gimana Ambe, gimana Indo? Oh, dia nanya, keluarganya, saudara-saudaranya. Baru dia cerita, Yerusalem sedang runtuh, kehilangan kemuliaannya. Maka menangis dia mulai atur strategi, bagaimana lobby kepada istana, lobby kepada raja. Dan akhirnya dia dapat support, dapat dukungan, ada SK untuk dia bisa membangun negerinya. Nehemia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan yang penuh dedikasi untuk pekerjaan Tuhan. Kemarin saya ke Toraja, 6 hari. Saya mengunjungi 14 gereja lokal. Khotbah di 5 gereja. Teman-teman pendeta Toraja ngomong, nyampe sana Pak Basuki? Iya. Mana itu? Ledo, Sapan, Bulu-Bulu. Pokok nama-nama kopi itu, Sapan, Bulu-Bulu. Terus Palangka, Pangala, Buntau, Lakbo, sampai Babakura dan sebagainya. Batu Osok, ban mobil pecah. Enggak ada yang suruh. Justru malah kita memberi bantuan. Enggak ada yang suruh. Sama sekali itu tidak ada kualifikasi syarat untuk menjadi ketua BPD. Enggak ada. Tetapi
kita mau melihat kenyataan hamba-hamba Tuhan. Sehingga ketika kita membuat perencanaan, kita tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kita perlu berjerih lelah, berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan luar biasa di Toraja. Di Ledo pintu pertama kasih makan kita. Dikasih makan ayam dibakar, terus dikasih kuah, ada kunyit, ada apa begitu gak goreng. Masa apa itu namanya? Itu pertama. Begitu masuk gereja kedua di Sakpan, makannya sama lagi. Ayam itu. Ternyata 14 gereja lokal menunya sama ayam itu. Sampai saya pikir ini benar-benar. Pertama itu saya asik ini, sehat, enak ini, asik, sehat. Iya kan? Enggak pakai goreng-goreng ini. Begitu kedua, lu kok begini? Saya ingat jadi waktu satu kali saya trip Luwu Raya. 9 gereja saya datengin. Gitu juga. Begitu saya selesai khotbah, langsung dibawa sama ketua perwil ke belakang. Saya mau makan sama jemaat, dalam aja. Gitu. Nanti tuan rumah tersinggung. Oh ya dah, makan. Ayam goreng, sayur, dan kelapa muda. Asik ini, favorit ini. Nah, gereja kedua, gitu juga. Kangkung, bunga pepaya, ayam goreng, dadar telur, kelapa muda. Kok gini lagi ya? Ketiga, saya noleh. Di sana ada RW, ada babi, ada apa. Tapi perwilnya nyeret saya ke dalam. Ayam goreng lagi. Lu kenapa? 8 sama semua. Ini kenapa sih ini? Ternyata istri saya udah telepon perwil saya. Jangan kasih babi Pak Basuki. Oh ternyata tetap 00. Lebih berkuasa daripada 01. Bapak Saudara, kita perlu rajin. Kita perlu berjerih payah dengan sukacita. Karena dengan demikian kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Berkatalah aku kepada mereka, kata Nehemia, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ya, ayo kita berjerih payah untuk Tuhan. Dan itu tidak gampang, saudara. Tetapi oleh kekuatan Tuhan pasti kita bisa. Ya, nah pekerjaan Tuhan di sini juga demikian. Ya. Orang berpikir semakin banyak jemaat, maka semakin ringanlah kita. Tidak. Semakin banyak jemaat, itu semakin repot. Paling enak itu jemaat sedikit. Urusannya dikit. Jemaat banyak, urusannya banyak. Jangan berpikir tenaganya banyak. Urusannya banyak. Ya, jadi siap-siap. Kita merindukan lawatan Tuhan, tuaian besar, tapi berarti siap-siap kerja lebih keras lagi. Kasih tahu sebelah, kerja lebih keras lagi, kerja lebih keras lagi. Ya, tapi semua itu kita lakukan. Semua itu kita lakukan dengan sukacita karena apa? Karena firman Tuhan katakan dalam apa? Persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita melakukannya karena kita yakin, kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi saya pas itu kehujanan, pulangnya banjir di Baru tertunda 6 jam. Lapar, untung ada warung Indomie. Ibu tolong bikinin telur 3, nah Indomie 1.
Tapi kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Kita menanamkan dalam hati kita, jerih payah kita tidak sia-sia. Tidak sia-sianya gimana apa? Karena melayani kemudian PK bluk. PK-nya tebel, begitu. Bisa jadi nggak ada PK. Ya. Bisa jadi tidak ada penghargaan. Pelayanan itu biasanya begitu. Pelayanan itu kalau kita ngerjakan dengan baik, artinya ya memang harus begitu. Tetapi kalau pelayanannya salah, itu dimarahin. Kalau baik, dianggap ya memang harus begitu. Gitu. Tapi kita yakin jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Kita berjerih payah berarti kita melakukan extra mile. Jerih payah berarti kita melampaui standar. Di manajemen perusahaan ada hukum begini. Kalau orang kerja di tempat yang sama, di posisi yang sama, lebih dari 2 tahun, maka dia bisa bekerja seminim mungkin tetapi memenuhi syarat. Jadi kita bisa kalau sudah terbiasa, sudah tahu ininya, kita bekerja apa? Seminim mungkin tetapi memenuhi syarat. Tapi kita tidak demikian. Karena kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Kita mau berlebih, kita mau menambahkan. Karena kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, berarti ada usaha, ada pengorbanan. Satu kali saya telepon Perwil, ini konteksnya GBI ya. Saya telepon, "Hei Pak, tolong dong ada nomornya ibu ini." Gitu. Dia jawab, "Enggak ada Pak, saya enggak punya." Oh, gitu. Apa yang aneh? Saya tanya, punya nomor WA-nya? Oh enggak punya. Kalau jawabannya begitu, dia terlalu standar. Harusnya dia berkata, "Sebentar Pak, saya akan carikan nomornya." Karena saya atasan dia. Walaupun ini dalam konteks apa? Pelayanan. Kalau jawaban orang tidak tahu, itu sangat standar. Saya ngomong ke pengerja saya, kemana ya cari alat ini ya? Duh nggak tahu Om. Nggak tahu, cari tahu. Terlalu standar. Halo, kalau pelayanan diisi oleh orang-orang yang sangat standar, repot kita. Ya, kepuasan kita akan nggak ada. Nggak ada. Kalau guru sekolah minggu nggak tahu caranya cari peraga, nggak tahu cara cari ini, maka kepuasan dia ngajar sekolah minggu standar, minimal sekali. Tetapi begitu dia usaha lebih, maka kepuasannya juga lebih di dalam Tuhan. Ya, jerih payah berarti kita berusaha dan apa? Pengorbanan. Bisa jadi bukan korban uang, korban tenaga, korban waktu, korban perasaan. Itulah jerih payah. Dan semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya untuk Tuhan, apa? Tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tapi jerih payah kita memerlukan waktu untuk menghasilkan
buahnya. Saya ulang, jerih payah kita memerlukan waktu untuk menghasilkan buahnya. Misal contoh, ini mau ada mahasiswa baru nih. Kita rancang, kita kunjungi, kita bawain martabak. Belum mau kita ajak ke gereja, kita kunjungi lagi, kita bawain terang bulan. Belum mau lagi, kita kunjungi lagi, kita bawain penjualnya. Masih belum mau lagi. Ada waktu, amin. Ada waktu supaya mereka bisa. Jerih lelah kita memerlukan waktu. Karena itu Paulus katakan dalam Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Paulus menginspirasi kita. Paulus, kita tahu dia mengalami tantangan, kesulitan, ancaman dan macam-macam. Tapi di dalam Timotius dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, kita memulai tahun 2025. Keyakinan kita pasti, jerih payah kita tidak sia-sia. Artinya, jerih payah kita berarti, bernilai, valuable, bernilai. Terhadap sesuatu yang bernilai, kita melakukannya dengan segenap hati. Karena valuable, karena bernilai, berarti, maka kita tidak menyerah. Kita tidak berhenti. Ada orang karena kecewa sedikit, berhenti. Karena enggak dijadwal, berhenti. Karena kecewa, berhenti. Tapi karena kita tahu, kita yakin ya jerih payah kita tidak sia-sia. Jangan menyerah, jangan berhenti. Lakukan dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan sepenuh-penuhnya. Karena kita tahu Tuhan melihat jerih payah kita. Amin. Jerih payah kita menemukan nilai dan maknanya bagi Tuhan. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan berkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan para pemain musik maju ke depan. Pekerjaan Tuhan memerlukan iman. Karena pekerjaan Tuhan lebih banyak perkara yang tidak bisa dihitung. Pekerjaan Tuhan berbeda sekali dengan bisnis. Pekerjaan Tuhan lebih banyak memerlukan iman. Kalau enggak kita stres. Tapi kita yakin yang kita layani adalah Tuhan. Saya semakin lama semakin menyadari. Jadi gembala itu gampang-gampang susah. Gampang. Karena ada banyak orang sederhana dipakai oleh Tuhan dan bisa jadi gembala. Susah. Ada orang yang kaya raya, duitnya nggak tahu berapa itu. Kalau nraktir saya itu kayaknya duitnya nggak berseri kalau nraktir. Dia ngomong ke saya, Pak Basuki, kalau orang Makassar Maya makan, ukurannya yaitu mejanya nggak boleh kelihatan lagi. Artinya dipenuhi piring. Oh begitu Pak? Iya. Itu baru. Wes. Jadi saya kalau diajak dia jarang-jarang nolak. Nah
Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian pun tidak gampang melayani. Sementara yang sederhana-sederhana, yang kelihatannya biasa-biasa begitu. Saya ajak ngomong begini aja, tapi diberkati Tuhan. Berbeda sekali dengan bisnis. Yang diperlukan iman. Iman kita membawa kita mau berjerih payah untuk Tuhan. Berusaha dan berkorban untuk Tuhan. Apalagi kita percaya jerih payah kita tidak sia-sia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Mari segenap hati katakan, ku berikan hatiku, haleluya, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 anugerah Tuhan besar bagi kita. Pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan untuk kita. Kesempatan-kesempatan yang sebelumnya belum pernah ada, Tuhan berikan bagi kita. Karena itu mari siapkan diri kita. Biar kita bertekun, tidak goyah, tetap teguh dalam Tuhan. Sambutlah anugerah Tuhan dengan segenap hati. Sambutlah kesempatan demi kesempatan dengan sukacita. Ini aku Tuhan, ini aku, here I am Lord. Anugerah Tuhan yang akan mencukupkan kita, memampukan kita, dan memberi sukacita kepada kita. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan di tengah-tengah anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang telah Engkau limpahkan bagi gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memulai pekerjaan baik, Engkau yang akan meneruskannya, Engkau akan menambah-nambahkan. Doa kami, lanjutkan kasih karunia-Mu, dan kami mau seperti Paulus Tuhan. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu, dan kami bekerja lebih keras dari semua, bukan karena aku, tetapi kasih karunia yang bekerja dalam aku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Basuki Trinugroho, semakin diberkati Pak dalam pelayanannya dan dipakai Tuhan semakin luar biasa lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berikan persembahan. Ada 2 amplop di kursi masing-masing Bapak Ibu. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari kembali sambil menyiapkan persembahan kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang begitu luar biasa meneguhkan setiap kami Tuhan. Untuk kami semakin giat lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidupnya dan hidup keluarganya Tuhan. Pemakaian Tuhan semakin dinyatakan. Lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan berikan persembahan kami. Apa yang kami beri bagi Tuhan, kami percaya berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini Bapa, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, ajar kami menjadi bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di depan Bapak Ibu juga ada ayat emas untuk membuka tahun yang baru ini. Setelah memberikan persembahan mungkin boleh diambil masing-masing satu. Dan kembali mari saya ajak kita semua, kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih Bapa Engkau baik. Saat ini Tuhan kami percaya apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami akan semakin digenapi. Dan Tuhan pada saat ini kami juga akan mengambil apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kami. Untuk ayat-ayat yang akan kami ambil nantinya Bapa, kami percaya itu akan dihidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Menjalani sepanjang tahun ini kami percaya apa yang kami terima, ayat yang kami terima Tuhan itu akan hidup dan digenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkata dalam setiap kehidupan kami Bapa, apa yang Engkau rindukan, Engkau nyatakan dalam hidup kami akan terima melalui ayat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan diberikan mulai dari barisan sebelah kiri saya, tengah, dan kanan saya.
lagi berdiri memuji Tuhan kita. Haleluya. Saatnya bersorak, oh, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kelimpahan datang, Kami berkatakan pujian ini di hadapan-Mu Tuhan. saatnya bersorak. Amin. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, kelimpahan datang. Oh, oh, saatnya bersorak. Oh, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, kelimpahan datang. Amin Tuhan. Saatnya bersorak, oh, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata. Sekali lagi bagi Tuhan. Kelimpahan datang, oh, oh, saatnya bersorak, oh, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Berkati persembahan yang kita beri, silakan duduk jemaat Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari pastor, persilakan. Ya, shalom. Ya, mewakili Ibu Gembala dan jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Basuki yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik. Yang kedua, kami juga mewakili Ibu Gembala dan jemaat sidang Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya yakin di tahun yang baru ini banyak ketidakpastian, tapi satu yang pasti, tangan Tuhan memegang kita terus. Amin. Ya, itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mempunyai tempat yang tetap untuk beribadah, kami menyambut di tempat ini. Nah, caranya mudah, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang warna putih yang kecil. Silahkan nanti diisi, teman-teman Asar akan membawakan pulpen. Ya, nanti silakan diisi, setelah diisi nanti di depan boleh ditukar dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Yang mengerti katakan amin. Ya, lalu berikutnya, selain itu teman-teman Asar juga ada membawa form permohonan doa. Kita akan doakan setiap hari Selasa dan hari Jumat dalam menara doa Pondok Daud yang kita adakan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memerlukan bantuan dukungan doa, boleh minta sama teman-teman Asar yang sedang berjalan di samping kiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, baik. Luar biasa tadi khotbahnya ya, saya rasa kita semua, saya sudah langsung tadi begitu ngomongin masalah pelayanan dan tanggung jawab. Saya langsung DM teman-teman yang di kampung biar dia lihat gitu kan. Gitu ya, karena kemarin saya ngomel-ngomel, tiba-tiba kok nggak ada sih ini nggak ada, ternyata nggak pernah konfirmasi, langsung main pulang kampung aja. Gitu ya, padahal saya sudah kasih tahu dari awal, kalau yang mau pulang kampung tolong ditulis kapan jam pulangnya, kapan baliknya, biar yang atur jadwal itu nggak kasihan, setengah mati. Kena omel dari saya akhirnya yang bikin jadwal gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai beberapa minggu ini pokoknya yang bikin jadwal cek satu persatu, minus satu hari dicek langsung, di japri orangnya, diteleponin kalau perlu. Ada atau tidak di Makassar begitu ya. Ya memang seperti itu di dalam dunia pelayanan. Gitu. Ya baik itu, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian pengumuman nanti di hari Sabtu ada doa pelayan jam 6 sampai jam 7. Lalu kita ada geladi bersih ibadah raya 1. Lalu untuk hari Sabtunya yang pagi ada geladi bersih untuk ibadah raya 3. Nah, jangan lupa juga kita ada ibadah 3 kali, yaitu ibadah raya pertama jam 9 pagi hari Minggu, ibadah raya kedua jam 5 sore, dan ibadah raya yang ketiga jam 7 malam. Gitu ya, jam 5 sore dan jam 7 malam. Nah, jangan lupa aja Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat ini sudah mulai kelihatan penuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Iya. Kemarin ada fenomena yang menarik sebenarnya buat gereja-gereja Tuhan sebenarnya. Jadi banyak gereja yang kemudian di malam tahun baru dan
buka tahun tidak mengadakan ibadah. Menurut saya agak sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena terjadi pertukaran jemaat gitu ya. Yang dari daerah datang ke kota, yang dari kota datang ke daerah. Jadi sebenarnya tidak ada kekosongan. Nanti sepi nama, enggak. Jadi kita sudah coba beberapa kali kita ibadah tahun baru, malam tahun baru dan tahun baru. Semuanya selalu ramai di padat. Banyak orang datang gitu, dan setelah kita cek ternyata jemaat-jemaat yang datang berkunjung, kunjungi anaknya, kunjungi keluarganya, datang semua ke Makassar. Jadi saya sudah bilang kemarin, kita nggak usah ragu, pasti penuh orang gitu. Nah, karena penuh orang hari ini, jangan lupa kami dari Pastori akan mengadakan open house. Ya, jadi setelah pulang nanti jangan langsung pulang. Silakan mampir dulu di bawah untuk makan siang bersama. Yang mengerti katakan amin. Gitu ya. Jadi memang di sini terkenal makan-makan tok isinya gitu ya. Kita mirip gereja mula-mula ya. Gereja mula-mula kan kalau kumpul pasti makan-makan gitu ya. Gak ada makan-makan yang biasa-biasa gitu. Jadi saya harapkan para jemaat Tuhan di tempat ini setelah pulang nanti jangan langsung pulang. Turun ke bawah, cicip makanan walaupun ya cuman ngambil dagingnya atau lauknya, pokoknya makan dulu di bawah. Kenyang baru pulang supaya bisa tidur. Saya tahu muka-mukanya begadang tadi malam. Gitu ya. Tadi malam ada juga yang putar kembang api, walaupun kembang apinya nyalanya cuma 30 detik. Diputar-putar begitu ya. Gitu. Terus dibikin video seakan-akan dia nyalanya 2 jam. Gitu ya. Saya tahu. Dia sedang menghibur diri kalau seperti itu. Jadi biarkan saja. Gitu. Kalau yang tadi saya bilang baru terjadi di Pastori tadi malam. Saya sudah tidur gitu ya, karena mempersiapkan untuk ibadah pagi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hormat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang nanti kembali kampung. Salam hormat kami untuk keluarga besar di sana dan jemaat Tuhan di kampung sana. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan meluas daerahku. Jadilah tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan meluas amin Tuhan. daerahku. Dan kiranya Tanganmu yang menyertai hidup kami. amin, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih.
Allah kami, Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi kami. Kalau kami bisa melewati tahun 2024 ini Tuhan, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Sungguh Engkau baik bagi kami. Kami telah Tuhan menjalani hidup ini, sekalipun banyak tantangan masalah, tapi Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Ada suka di mana berkat dan anugerah Tuhan selalu limpah dan nyata bagi kami. Ada duka, tapi Tuhan selalu membalut luka-luka kami. Ada jeritan, tapi Tuhan menolong kami dan kami dapat melewatinya. Terima kasih Tuhan, kami hadapi ini dan kami alami untuk memperkokoh dan memperkuat iman kami bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penolong dan penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati. Firman-Mu saat ini yang datang kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi tongkat kami sidang jemaat-Mu menjalani tahun 2025 ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kami agungkan siang dan malam. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun yang kami hadapi saat menjalani tahun ini, kami tidak tahu ya Tuhan, tapi iman kami bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami. Tuhan akan tetap menolong kami, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada kepastian hidup, ada kuasa, ada pertolongan di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan kami ada. Itulah Tuhan kami yang kami Tuhan agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang tak bersyarat dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami Tuhan umat-umat-Mu ada saat ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah Tuhan hamba-Mu dimanapun berada melayani Tuhan pengurapan-Mu. Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati anak dan istri Tuhan, berkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, ini hidup kami. Kami tetap membutuhkan tuntunan daripada-Mu Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Engkau adalah jalan kebenarannya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan, di dalam masa tuanya, Engkau tetap Tuhan beri senantiasa sukacita, kekuatan, kesehatan. Engkau tetap Tuhan memberikan bagi Ibu Gembala kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Biarlah tetap menjadi milik-Mu sampai langkah terakhir. Juga kami berdoa buat Pastor Esra yang menjadi gembala kami di tempat ini Tuhan. Sudah berapa jiwa yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Tuhan, kami hanya berdoa, mampukan hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu. Dimanapun berada melayani, Tuhan akan tetap memberkati. Bahkan sebagai abdi negara, Tuhan memberkati pekerjaannya. Istri anak Tuhan memberkati di dalam mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu. Mungkin Tuhan ada yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tangan-Mu yang kuat, penuh kuasa untuk menjangkau dan menjamah tubuh yang sakit. Semoga umat-Mu sembuh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jemaat-Mu yang di luar Makassar Tuhan, Engkau tetap pelihara, lindungi, jaga kesehatannya Tuhan. Semoga dapat kembali dengan selamat. Dan kami sama-sama unduk di hadapan hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menghadapi tahun 2025 ini, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan kami mengimani
bahwa bersama dengan Yesus kami dapat menghadapinya. Kami dapat Tuhan melakukan apa yang terbaik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, para pelayan yang sudah melayani kami saat ini. Tuhan, Engkau tetap memberkati apa yang menjadi talenta bagi mereka Tuhan. Bukan menjadi beban, tetapi itulah yang menjadi kehormatan di dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, bangsa dan negara kami, bahkan bangsa lain. Engkau tetap memberkati dan lawati Tuhan. Karuniai dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, damai sejahtera terjadi di bangsa kami. Juga Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di bangsa kami ini, Tuhan akan tetap melawati agar menerima Yesus dan keselamatan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur dan selalu bersyukur karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk dulu. Di bawah sudah tersedia open house. Jadi saya minta kesediaannya Pak Nana untuk doa sebelum kita menyantap makanan di bawah. Silakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang disediakan oleh keluarga pastori, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kiranya apa yang kami buat bagimu menyenangkan hatimu. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, keluarga hamba-Mu di pastori saat pada siang hari ini menyiapkan berkat makanan dan minuman bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur atasnya. Kiranya berkat ini Engkau jadikan menjadi kuat baru bagi kami. Tubuh kami dikuatkan lewat makanan ini. Bahkan kami berdoa kepada Tuhan buat keluarga pastori lewat Pastor Esra yang menyiapkan makan minum Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda. Mereka tidak akan pernah kekurangan, tapi kelimpahan menjadi bagian keluarga hamba-Mu yang menyiapkan. Demikian pun kami yang menerima berkat-Mu Bapa, kami semakin juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan lihat kiri kanannya, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.